Film horor selalu menjadi genre yang paling konsisten menghantui box office Indonesia. Dari Takut Bayangan Hitam di tahun 2023 yang meraup 2,8 juta penonton hingga KKN di Desa Penari yang menjadi fenomenal dengan 9,3 juta penonton, mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah perfilman Indonesia. Tapi di balik kesuksesan komersial ini muncul pertanyaan, apakah industri film horor Indonesia sudah bergerak ke arah eksploitasi tema-tema klise demi profit semata, atau justru ada ruang untuk inovasi? Data dari Film Indonesia menunjukkan 70% film horor lokal periode 2015 hingga 2023 mengusung tema folklore atau mistisisme berbasis budaya, terutama Jawa dan Sunda. Tema ini terbukti laris tapi kerap dikritik karena repetitif dan minim riset. Contohnya, film KKN di Desa Penari menuai protes dari komunitas adat Ponorogo karena dianggap mendistorsi reog sebagai kisah kutukan. Di sisi lain, hanya segelintir film seperti Impeti Gore di tahun 2019 atau Perempuan Tanah Jahanam yang berani bereksperimen dengan sinematografi dan narasi yang kompleks. Mayoritas horor Indonesia masih bergantung pada formula jumpscare, hantu perempuan bergaun putih, dan backstory korban kekerasan. Sebuah pola yang diakui oleh produser Ricky Sutanto sebagai jaminan ROI yang cepat. Survei Jakpot di tahun 2023 mengungkap 65% dari penonton horor adalah Gen Z yang mengaku menonton karena tren di media sosial atau hanya sekedar mencari sensasi. Hal ini menjelaskan mengapa film horor dengan marketing viral seperti KKN sukses besar, meski dari segi kualitas cerita dipertanyakan. Seperti halnya film Tembang Lingsir di tahun 2022 yang mendapat rating 6,9/10 di IMDb hanya berhasil ditonton 500.000 orang. Sedangkan Seudino yang mendapatkan rating 4,5/10 berhasil mencapai 4 juta penonton. Hal ini menunjukkan adanya gap antara apresiasi kritikus dengan preferensi pasar. Di sisi lain, sutradara seperti Joko Anwar mengkritik industri yang terjebak dalam siklus aman. Padahal potensi horor sebagai medium kritik sosial seperti The Wailing dari Korea atau Get Out dari Amerika Serikat nyaris tak tersentuh. Lantas, apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama, perlunya insentif bagi produser yang berani mengambil resiko, seperti dana khusus dari BP2MI. Kedua, literasi media penonton untuk mendorong demand akan konten yang berkualitas. Lalu yang ketiga, kolaborasi dengan antropolog atau ahli budaya agar horor tak sekedar jadi komoditas, namun bisa juga menjadi pelestari warisan dengan cara yang bertanggung jawab. Bagaimana menurut kalian? Apakah industri film horor Indonesia sudah berada di kuburan? Atau justru siap bangkit sebagai hantu yang lebih menakutkan dan bermartabat?